Baik, pada video kali ini saya ingin mensosialisasikan alur pembelajaran dan penilaian yang akan saya laksanakan di kelas 5A. Di sini saya sudah membuat kerangkanya dan saya akan mencoba menjelaskannya. Sekaligus apa alasannya saya membuat alur ini. Oke, yang pertama dapat diamati saya membuat 3 klasifikasi ya, ada pembelajaran di rumah, pembelajaran di kelas, dan penilaian hariannya. Oke, yang pertama dulu terkait pembelajaran di rumah. Jadi mekanismenya nanti saya akan mengirimkan Google Form yang itu isinya pastinya terkait materi, namun sifatnya itu informatif. Dan ini sepertinya berbeda dengan guru-guru yang lain ya, karena saya mencoba untuk mengembangkan dengan tujuan agar anak-anak itu disiplin belajar, mandi belajar, dan secara karakter juga punya jiwa pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang mendasari pelaksanaan ini, karena saya mengamati beberapa anak itu datang ke sekolah, belajar di kelas itu hanya menjadi penonton. Sedangkan di zaman yang sudah semakin berkembang ini, masalah informasi, masalah wawasan, masalah ilmu itu tidak hanya didapat dari guru. Jadi intinya, saya tidak ingin anak-anak didik saya itu hanya menunggu materi atau belajar hanya saat di kelas bersama guru. Padahal sekarang itu tuntutannya di kelas itu sudah menggunakan model pembelajaran yang sekiranya lebih melibatkan ke diskusi dan presentasi. Dan nanti akan ada pemecahan masalah dan proyek. Nah, dari situ kan sebetulnya itu menjadi tugas utama kami sebagai guru, begitu. Maka yang sifat-sifatnya informatif itu kan sebetulnya anak-anak bisa dipelajari sendiri. Nanti baru ketika ada yang tidak paham, baru bisa ditanyakan ke gurunya. Saya ulangi ya, tidak paham. Dalam artian begini, ketika anak belajar itu kan ada yang sifatnya hafalan dan sifatnya itu pemahaman. Nah, ketika anak belajar dan ada suatu konsep yang sekiranya sulit dipahami, nah itu tugas saya di situ untuk memahamkan mereka. Jadi sekarang model belajarnya itu sudah bukan lagi mereka datang ke kelas hanya menjadi penonton, menjadi siswa yang pasif menunggu materi dari guru. Nah, jadi pembelajaran di rumah ini saya ingin mereka tuh belajar mandiri dulu di rumah. Baru nanti ketika ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kelas gitu. Selanjutnya pembelajaran di kelas ya. Nanti di awal-awal pastinya saya akan selalu cek hasil belajar mereka bagaimana ya lewat Google Form itu tadi. Serta cek pertanyaan masuk sekiranya yang belum paham itu di bagian apa. Baru saya menjelaskan. Jadi terlihat ya, saya tidak lagi menyampaikan materi secara informasi, tetapi saya cukup melihat hasil belajar mereka dan pertanyaan mereka, baru saya jelaskan. Baru di sini nanti akan ada penyampaian teori yang mungkin sebagai penguatan saja. Lalu baru masuk ke dinamika belajar yang sesungguhnya ya, nanti ada literasi, diskusi, pemecahan masalah, proyek, dan kemungkinan kalau misalkan sudah semua ya latihan soal. Tapi untuk latihan soal ini baru saya serahkan, baru saya laksanakan di akhir pembelajaran maksudnya. Nah, mengapa ini penting ya terkait diskusi pemecahan masalah dan proyek?
Perlu diketahui bahwa sekolah itu sekarang bukan lagi tempat anak untuk menimba ilmu, tapi sekolah itu sekarang adalah tempat untuk membentuk mereka agar siap terjun di masyarakat. Artinya begini, ketika anak-anak itu uh, datang ke sekolah hanya menimba informasi, ya mereka skill yang sekiranya untuk kecakapan hidup itu ya nggak akan terbentuk. Padahal realitanya ketika nanti mereka sudah terjun di dunia kerja atau terjun bermasyarakat, pasti perlu ini yang namanya diskusi, ya, musyawarah. Lalu pasti mereka akan menemukan permasalahan-permasalahan yang harus mereka pecahkan yang tidak cukup hanya dengan teori saja. Jadi keterampilan mereka berpikir untuk memecahkan masalah itu penting. Dan pasti nanti di dunia kerja atau di saat mereka bermasyarakat, pasti mereka uh, akan menemukan fase di mana mereka harus membuat suatu program atau proyek. Ini yang sekiranya sekarang itu perlu dibiasakan ke anak-anak. Contohnya seperti itu. Baru kegiatan selanjutnya itu presentasi atau nanti pembahasan penilaian proyek atau penilaian tugas. Presentasi ini perlu karena mereka pasti akan presentasi hal yang sudah mereka kembangkan, mereka pelajari, mereka temukan. Itu penting, komunikasi itu penting. Karena sekarang ini kalau orang itu nggak pinter ngomong, itu pasti nggak akan dilihat oleh ya dalam komunitas apapun itu atau di suatu perusahaan atau apa. Kalau anak-anak ini dibiasakan cenderung pasif, nah takutnya mereka tidak terbiasa nanti di lapangannya. Simple sebetulnya. Lalu baru seperti biasa ya akan ada penilaian harian, di mana nanti saya akan mengukur penguasaan kompetensi mereka secara akademis begitu. Pastinya apa yang saya rencanakan ini menjadi salah satu bentuk agar mereka siap di kelas 6 gitu. Sekian dari saya, terima kasih.